Tidak ada tempat yang ternyaman selain dalam hadirat Tuhan Yesus. Di dalam hadirat-Mu kami menikmati sesuatu yang tidak dapat dunia ini beri kepada kami Tuhan. Peluk-Mu, belayan-Mu, kasih sayang-Mu, cinta-Mu yang tidak pernah berkesudahan selalu dicurahkan saat kami datang hadap datang kasih karunia Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami, menikmati setiap baik-Mu, menikmati setiap hal yang baik yang Kau kerjakan. Engkau yang mengajar kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memegang tangan kami Tuhan, Engkau yang melatih kami, Engkau yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Hadirat-Mu sungguh sangat mengajar setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sudah menyembah Tuhan lewat penyembahan kami Tuhan. Kami tahu ada banyak kekurangan dalam penyembahan kami, tapi kami tahu Kau Allah yang melihat kedalaman hati kami Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan lewat keterbatasan kami Tuhan, lewat apa adanya hati kami Tuhan. Engkau tidak melihat itu sesuatu yang sangat-sangat Tuhan jauh Tuhan, tapi Engkau datang ketika kami datang kepada Tuhan, meski dalam keadaan patah hati, meski dalam keadaan hancur dan retak Tuhan, tapi Engkau tidak pandang hina Tuhan, karena firman-Mu yang mengatakan demikian. Tapi terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami menikmati sungguh sangat Tuhan. Roh-Mu membelai kami, Roh-Mu mengasihi kami. Tuhan urapilah Tuhan hamba-Mu yang sudah bawa dalam penyembahan. Pakai lebih lagi, selimuti dengan mantel ilahi-Mu ya Tuhan. Taruh turun kami bawa ilahi, mandat ilahi yang sudah Tuhan taruh di hati hamba-Mu. Setiap perkataan profetik yang keluar dari bibir hamba-Mu itu boleh menjadi perkataan yang menghidupkan, perkataan yang nyata, dan firman Tuhan terus didengarkan atas setiap kehidupan hamba-Mu. Berkati ibu ini Tuhan, berkati setiap para pelayan Tuhan. Kami kembalikan semua hormat, pujian hanya kepada Tuhan. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang Kau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Engkau pakai sebelum hamba-Mu naik ke atas mimbar-Mu yang kudus ya Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan sucikan, kuduskan, sehingga tidak ada satupun ya Tuhan dari firman-Mu yang dibiarkan teraborsi ya Tuhan. Namun setiap benih-benih firman yang keluar dari setiap perkataan yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu berbuah dalam hati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan belajar Tuhan mempraktekkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pekerjaan iblis kami percaya sudah dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyata terbukti Tuhan. Setiap kami boleh menikmati bagi yang meresponi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami duduk diam, kami mau dengar Engkau bicara atas hidup kami. Koreksi hati kami, perbaiki langkah kami, terus tegur setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami Tuhan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan orang lain, tapi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan dulu, saya serahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia gembala berarti memelihara kehidupan kita. Sama seperti orang tua memelihara anak-anaknya. Sampai hari ini kita datang, itu tanda bukti pemeliharaan Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Dan seorang gembala pasti akan menyiapkan makanan, yaitu makanan rohani, supaya dapat mengenyangkan kehidupan roh kita, jiwa kita. Itu akan dipuaskan oleh Tuhan. Tidak ada manusia yang dapat memuaskan dengan sempurna, hanya Tuhan Yesus yang dapat memuaskan kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan, pada pagi hari menjelang siang ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu kita akan buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-25.
Matius 25 kita akan baca satu perikop. Yang judulnya yaitu tentang perumpamaan tentang talenta. Kita akan baca bergantian, ayat genap itu kaum pria, ayat ganjil itu kaum wanita, dan ayat terakhir 30 kita akan baca bersama-sama. Semua sudah menemukan? Kalau semua sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca dari kaum pria. 2, 3. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ketika itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan bergembiralah dalam kebahagiaanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan berturutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah penghinaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jika kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam, Karena itu sudahlah seharusnya uangmu itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan, berpalinglah, di sanalah akan terdapat ratap dan berkat gigi. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Inilah perumpamaan yang dijelaskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus mengenai hal kerajaan surga. Itu seumpama, ya, ada seorang tuan yang berpergi keluar negeri, ya, dan memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan, ya, harta kepada mereka. Ya. Ini adalah gambaran di mana cerita ini gambaran di mana Tuhan Yesus
ya, telah naik ke surga. Ya. Yesus itu naik ke surga, ya, memanggil, sebelum dia naik ke surga, dia memanggil hamba-hambanya, dan mempercayakan harta, ya, harta yang paling berharga. Itu yang terjadi. Hamba ini berbicara tentang apa? Ya. Hamba ini berbicara tentang, ya, salah satunya itu orang-orang yang percaya. Itu yang terjadi. Ya. Kalau mau jadi seorang hamba, kebanyakan kalau versi zaman dulu adalah orang yang, ya, menghadapi masalah-masalah yang sangat besar yang tidak bisa, ya, mereka tangani dan tidak ada jalan keluar. Ya. Masalah yang sangat besar, yaitu masalah, kebanyakan masalah keuangan. Ya. Ketika masalah keuangan itu tidak kunjung ada jalan keluar, maka jalan keluarnya satu-satunya mereka harus menjual diri mereka kepada seorang yang kaya. Baik mereka menjual dirinya sendiri, tetapi, ya, banyak juga orang tua yang menjual anaknya kepada orang kaya. Nah ini, aku jual anakku karena aku terlilit hutang yang sangat besar, aku terlilit masalah yang sangat besar, tidak ada jalan keluar satu-satunya saya, ya, menjual anak saya kepada orang kaya. Ya. Aku jual untuk apa? Untuk dia dijadikan hamba. Ya. Bahasa yang paling halus itu hamba. Ya. Kalau kasar itu budak. Itu yang terjadi. Ya. Itu versi duniawi. Ya. Berbeda dengan versi rohani. Versi rohani bagaimana? Versi rohani berbeda. Ya. Versi rohani berbeda. Sang Tuhan, yaitu Tuhan Yesuslah yang berinisiatif. Ya. Berinisiatif untuk apa? Untuk membeli. Ya. Kalau yang versi yang lain, versi manusiawi, dia datang kepada orang kaya menjual dirinya, ya, menjual anaknya untuk menjadi seorang hamba. Karena dia tahu ketika aku jadi hamba, pasti aku dipelihara, dikasih makan, dikasih minum. Enggak susah-susah lagi mikirin makan dan minum. Pasti Tuhanku menyediakan makan dan minum. Ya. Makan dan minum bagi zaman dulu itu sudah sangatlah, ya, penting bagi mereka. Yang penting asal bisa makan minum, hidup sudah mereka cukup puas. Ya, kalau zaman sekarang berbeda. Yang membuat puas adalah makanan yang enak. Itu yang terjadi. Kalau makanan gak enak, sudah. Ya. Orang-orang tersebut akan bersukut-sukut, marah-marah. Itu yang terjadi. Baik itu suami ketika melihat dapurnya, masakannya, ya, itu tidak enak, maka mau makan sang suami. Anak-anak juga begitu. Itu yang terjadi. Tapi, ya, bagi orang yang menghadapi berbagai krisis yang sangat menekan, ya, asal ada makanan cukup. Asal ada makanan cukup. Itu yang terjadi. Namun, namun versi rohani berbeda. Yesuslah yang datang ke dalam dunia untuk menebus. Menebus itu artinya apa? Membeli, menebus manusia yang berdosa. Yang ditebus itu manusianya, bukan dosanya yang ditebus. Kebanyakan orang percaya juga, ya, kurang mengerti. Mereka berpikir menebus dosa, bukan, yang ditebus itu manusia yang berdosa. Dosa tidak bisa ditebus. Dosa itu hanya bisa diampuni. Yang ditebus itu manusianya, manusia yang berdosa. Itu yang terjadi. Manusia yang diperhamba oleh apa? Oleh dosa. Yang diperhamba oleh keinginan daging. Lebih lagi yang diperhamba oleh iblis. Diikat oleh iblis, menjadi milik kepunyaan iblis. Itu yang terjadi.
manusia tanpa apa? Tanpa persetujuan dari manusia. Boleh nggak aku beli kamu? Nah, kalau versi manusia jasmani, dia yang datang, tolong belilah aku, tolong belilah aku, tolong belilah aku. Tapi kalau Yesus mengerjakan, dia nggak pamit-pamit. Kamu mau nggak? Aku beli. Kamu mau nggak? Itu terjadi. Yesus melalui di atas kayu salib, dia membeli semua manusia yang berdosa, yang sedang terikat. Itu terjadi, sedang terikat. Dia membeli, berarti apa? Kalau sudah dibeli, seharusnya apa? Seharusnya semua orang menjadi hambanya. Kita nggak berhak lagi atas diri kita sendiri, nggak berhak lagi atas diri kita sendiri. Itu yang terjadi. Dan gambaran ini mirip dengan peristiwa anak bungsu. Itu yang terjadi. Seperti anak bungsu, ya. Ketika anak ini dibesarkan oleh seorang, bukan seorang ya, dia memiliki orang tua yang kaya raya, ya. Dari kecil dia menikmati semua kemewahannya, dan ketika dia makin besar, dia berinisiatif untuk mendapatkan warisan. Dia ingin pergi dari rumah ayahnya atau dari rumah orang tuanya untuk meninggalkan bapak dan ibunya. Maka apa? Apakah marah bapaknya? Enggak marah bapaknya. Enggak marah. Kalau itu sudah pilihanmu, silakan. Engkau mengambil pilihanmu itu dengan baik. Ya. Ambillah warisan yang menjadi kepunyaanmu. Ambillah itu. Ya. Ketika dia ambil warisannya itu, maka warisannya itu segera dijual. Dijual. Setelah selesai dijual, maka dia pergi ke luar kota. Ya. Dia habiskan semua hartanya. Itu yang terjadi. Sampai apa? Sampai dia mengalami krisis yang tidak punya lagi jalan keluar. Orang lain dulu yang pernah banyak aku bantu, ternyata setelah aku melarat, setelah aku jatuh, maka tidak ada seorang pun yang bisa membantu saya. Dan mereka tidak mau. Yang bisa nggak mau, itu terjadi. Yang mau nggak bisa apa-apa. Akhirnya tidak punya jalan keluar. Maka apa? Jalan keluar satu-satunya apa? Dia harus kembali kepada Bapa untuk menjadi apa? Menjadi hamba. Nah, itu yang terjadi. Ya. Dia kembali menjadi hamba. Ya. Itu yang terjadi. Ada dua prinsip di sini. Yang satu, ya, Yesus sendiri yang menawarkan. Yang kedua, kita sendiri yang datang kepada Yesus. Seberapapun besar dosa kita, asal kita mau bertobat seperti anak bungsu ini, aku bertobat. Aku tidak penting lagi menjadi anak, ya, yang penting aku menjadi hamba. Maka apa yang dilakukan oleh orang tuanya hari demi hari? Orang tuanya selalu menantikan anak ini, Dan ketika dilihat anak itu dari kejauhan, apa yang dilakukan oleh seorang ayah itu? Dia berlari. Dia berlari sekuat tenaga menjumpai. Karena apa? Karena ada adat istiadat orang Israel bahwa kalau anak ini didapati oleh orang Israel, ya, didapati oleh orang lain, maka anak ini tidak punya lagi kesempatan untuk apa? Tidak punya kesempatan lagi hubungan mereka dapat diperdamaikan. Hubungan antara anak dan bapak dapat diperdamaikan. Maka bapak segera berlari. Cepat-cepat dia berlari menjumpai anaknya, memeluk anaknya. Supaya apa? Jangan lebih dahulu orang lain yang mendapati anak ini. Kalau orang lain yang sudah mendapati, tidak lagi punya kesempatan anak ini bisa kembali lagi kepada bapaknya. Itu yang terjadi. Itulah yang dilakukan oleh Allah. Allah berusaha, ya, Allah berusaha jangan sampai anaknya itu jangan sampai hilang, jangan sampai hilang. Itu yang terjadi. Allah itu sangat mengasihi, bahkan kasih yang besar itu telah dibuktikan melalui apa? Melalui kematiannya di atas kayu salib.
Tidak ada kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna itu yaitu ketika Yesus mati di atas kayu salib membeli kita semuanya. Dibeli. Proses penebusan itu proses yang paling bernilai tinggi daripada proses diampuni. Diampuni itu bagi Tuhan itu sangat gampang. Yang berat itu apa? Proses membeli. Karena proses membeli itu harus melalui kematian. Itu yang terjadi. Sama seperti orang tua. Ketika orang tua ini melihat anaknya bandel, terlilit utang 1 triliun, maka apa? Maka pasti pengorbanan orang tua makin besar. Makin anak itu memiliki kesalahan yang besar, maka pengorbanan orang tua makin besar. Apalagi kalau anak ini memiliki gagal ginjal, orang tua karena mengasihi anak, dia rela memberikan 1 ginjal kepada anaknya. Itu yang terjadi. Dan proses itu bukan gampang. Karena apa? Karena memerlukan biaya yang mahal. Pergi ke dokter harus mengeluarkan biaya yang mahal. Itu yang terjadi. Ada keluar uang yang banyak. Itu yang terjadi. Kalau Yesus, dia membeli kita dengan harga yang sangat mahal, dengan nyawanya sendiri, dengan darahnya. Itu yang terjadi. Maka kita semuanya ini adalah hambanya Tuhan, hambanya Tuhan Yesus. Kita ini tidak punya lagi hak atas diri kita sebenarnya. Kita ini tidak punya lagi hak atas diri kita. Itu yang terjadi. Namun hebatnya apa? Namun hebatnya seorang anak pasti ketika didapati orang tuanya sangat mengasihi anak ini, pasti saya yakin percaya anak ini ketika selesai pestanya yang dibuat oleh orang tuanya, pasti apapun yang disuruh orang tuanya pasti mau nurut alias taat. Hamba itu identik dengan apa? Ketaatan. Itu yang terjadi. Hamba itu identik dengan ketaatan. Apapun yang disuruh pasti gercep, semangat untuk mengerjakannya. Itu yang terjadi. Nah, di sini ada ditunjukkan di sini ada 3 orang hamba. Masing-masing dipercayakan harta menurut apa? Menurut kesanggupan mereka masing-masing. Dengar, kita nggak boleh iri satu dengan yang lain. Kenapa dia kaya? Kenapa saya tidak? Kenapa dia kok punya talenta ini? Saya tidak. Dia punya bakat ini? Saya tidak. Dia punya karunia ini? Saya tidak. Ingat, semua yang kita lihat itu semuanya masing-masing dipercayakan Tuhan menurut kesanggupan mereka. Itu yang terjadi. Jangan pernah iri hati satu dengan yang lain. Jangan pernah sirik. Karena Tuhan tahu. Tuhan tahu kesanggupan masing-masing. Itu yang terjadi. Namun anehnya, satu orang yang dipercayakan 1 talenta ini, benar-benar berpikiran sangat buruk. Berpikiran sangat buruk. Dia menilai bahwa tuannya itu adalah Tuhan yang jahat. Itu yang terjadi. Karena itu dia lebih memilih apa? Menguburkan 1 talenta yang dipercayakan kepada dirinya. Itu yang terjadi. Itu harta. Saya yakin percaya ketika Tuhan Yesus telah naik ke surga, paling sedikit talenta yang Tuhan percayakan kepada kita adalah 1. Apakah itu? Talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu pribadinya sendiri. Setelah dia mati di atas kayu salib, bangkit, naik ke surga. Apa itu? 1, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Allah sendiri. Terus apa lagi itu? Yaitu Roh Kudus.
Roh Kudus. Melalui penebusan itu, dia membeli kita menjadi miliknya. Semua yang dimilikinya berarti apa? Berarti semua yang dimilikinya itu harus benar-benar berada dalam pengawasannya. Makanya dia tinggal dalam hidup kita. Makanya Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Ingat, firman dan Roh Kudus itu adalah satu, bukan dua. Firman dan Roh Kudus itu adalah satu, bukan dua. Itu yang terjadi. Firman, Roh Kudus, Yesus, Bapa di sorga itu adalah satu, bukan dua. Itu yang terjadi. Harta yang paling berharga yang dia percayakan setelah dia menebus kita, telah menjadikan kita miliknya, yaitu apa? Harta yang paling berharga itu adalah firman dan Roh Kudus. Amin. Itu terjadi. Tapi masalahnya banyak hamba-hamba Tuhan, kita semua hamba-hamba Tuhan. Bukan hanya sekedar orang percaya, ya kita semua hamba-hamba Tuhan. Tapi kebanyakan hamba-hamba Tuhan mengubur satu talenta itu. Mengubur apa? Mengubur firman. Mengubur apa lagi? Mengubur Roh Kudus itu. Itu terjadi. Tuhan itu mempercayakan yang paling berharga. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena kita ini di mata Tuhan adalah yang paling berharga. Makanya sesuatu yang paling berharga harus menerima juga yang paling berharga. Gak bisa kita berharga tapi dikasih gak berharga, gak bisa. Harus balance. Kalau kita berharga, kita juga harus menerima yang paling berharga. Itu yang terjadi. Makanya dia percayakan kepada kita firman dan Roh Kudus. Tetapi sayangnya banyak hamba-hamba Tuhan, banyak mereka mengabaikan firman, mengabaikan Roh Kudus. Hanya sekedar percaya. Hanya sekedar percaya. Itu yang terjadi. Hamba ini juga percaya talenta. Talenta itu sesuatu yang berharga, hanya percaya, tetapi dikuburkan. Itu yang terjadi. Dikuburkan begitu saja. Makanya hati-hati, ya. Ketika itu kita lakukan setiap hari. Ingat, waktu kita hidup ada batasnya. Waktu kita hidup ada batasnya. Ketika kita selesai hidup ini, maka kita masuk dalam penghakiman, ya. Maka apa? Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu ini adalah hamba yang satu, hamba yang jahat, yang kedua hamba yang malas. Itu terjadi, ya. Itu terjadi. Ternyata banyak orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan apa? Malas. Malas apa? Malas baca Alkitab. Amin. Malas baca. Itu yang terjadi. Ketika kita dapati, ya, kita dapati Tuhan Yesus datang dari 2 kali, ya. Dapati kamu jahat ternyata di buku kehidupan ini. Kamu jahat dan malas. Cocok sekali jahat dan malas ini bergabung jadi satu. Kamu jahat dan malas. Itu yang terjadi. Maka apa? Maka kita tidak diberi kesempatan untuk masuk dalam kerajaan surga. Kita akan menerima, ya, menerima sesuatu yang mengerikan, ya. Kita akan benar-benar masuk dalam kekekalan api neraka untuk selama-lamanya. Banyak orang seperti itu. Bahkan banyak orang juga di dalam gereja ketika dengar firman Tuhan sibuk dengan urusannya masing-masing. Sibuk dengan urusannya masing-masing. Itu yang terjadi. Itulah yang didapat itu. Tuhan itu tidak pernah lalai. Dia selalu mencatat setiap hari apa yang kita lakukan. Setiap hari apa yang kita lakukan. Ada semuanya, catatannya sempurna. Nggak ada yang terlalai. Itu yang terjadi. Ketika kita melalaikan, kenapa? Biasa lalai karena malas. Itu terjadi. Malas itu berbahaya. Malas itu berbahaya. Itu yang terjadi. Kita ada sebagai orang tua rela
bekerja ya dengan sungguh-sungguh supaya apa? Supaya anak kita bisa sekolah. Supaya apa? Anak kita bisa sekolah, bisa belajar. Ya. Bila perlu setiap hari anak ini bisa belajar. Seperti itu. Tapi apakah orang tuanya sama seperti dengan pemikiran dirinya sendiri? Apakah orang tuanya juga mau belajar setiap hari dengan firman Tuhan? Jangan abaikan sesuatu yang paling berharga yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Yaitu firman dan Roh Kudus. Itu kenapa? Karena ketika firman dan Roh Kudus itu disatukan, ya, maka apa? Maka terjadilah atau timbullah iman. Timbullah iman. Dan yang lalu saya bilang iman itu apa? Arti sederhananya iman itu arti sederhananya adalah sesuatu yang kita inginkan. Keinginan itu makin meningkat. Itu terjadi. Keinginan itu makin meningkat. Itu terjadi. Kalau kita abaikan firman Tuhan dan Roh Kudus, maka keinginan kita adalah keinginan untuk bermalasan untuk melakukan apa yang Tuhan suruh. Maka kemalasan yang terjadi, malas berdoa, ya, menghadap kepada Roh Kudus, berbicara kepada Roh Kudus. Kita percaya Roh Kudus itu adalah Tuhan, tapi kita seringkali tidak ngomong sama Roh Kudus. Nggak ngomong sama Roh Kudus. Itu terjadi. Kita lebih senang, ya, kita lebih senang buka TV, nonton berita. Itu terjadi. Ibu-ibu, ya, wanita-wanita lebih senang nonton TV, nonton drama daripada membaca Alkitab. Itu yang terjadi. Dan ketika kita abaikan harta yang paling berharga itu, maka keinginan dunia ini yang makin meningkat, bukan keinginan rohani yang makin meningkat. Itu yang terjadi. Maka keinginan tentang dunia ini yang makin meningkat. Bagaimana caranya saya bekerja supaya gaji saya makin naik. Gimana supaya perusahaan saya mengembang ke kanan dan ke kiri, mengambang ke kanan ke kiri. Gimana caranya? Jalan satu-satunya, ya, ibadah harus saya non-stopkan. Lebih baik saya kerja cari uang sebanyak-banyaknya buat masa depan anak-anak yang indah. Memang tujuannya baik buat masa depan anak. Maka apa? Maka yang mengalami peningkatan keinginan dunia yang makin meningkat. Dan ketika keinginan dunia makin meningkat, kita makin terseret dengan keinginan dunia. Makin kita lebih banyak lagi cenderung melakukan dosa. Itu yang terjadi. Dan ketika kita lakukan itu, maka makin jahatlah sifat kita. Makin jahat sifat kita. Itu terjadi. Makin jahat. Ketika kita jauh daripada Tuhan, maka sifat kita makin jahat. Ya. Selalu berpikiran tentang yang buruk. Selalu identik sesuatu yang dinilai negatif. Soal rohani selalu yang negatif. Tapi kalau soal dunia selalu dipositifkan. Kalau soal dunia selalu diusahakan, pasti bisa. Tapi kalau soal firman Tuhan, gak bisa makin maju, gak bisa, sulit aku melawan dosa, gak bisa. Tapi kalau urusan tentang dunia pasti bisa. Saya bisa sukses, saya bisa kerja keras. Tetapi kalau soal rohani gak bisa. Itu yang terjadi. Gak bisa. Saya sibuk. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena tadi mengabaikan harta yang paling berharga. Diabaikan harta yang paling berharga tadi. Karena hanya firman dan Roh Kudus yang bisa menimbulkan iman. Karena hanya firman dan Roh Kudus yang bisa mengubah hidup kita. Karena firman dan Roh Kudus itu mengubah dari dalam. Bukan
bukan dari luar. Contoh sederhana gini, mana yang akan lebih maju? Anak kecil, ya, yang kita berikan pendidikan yang sangat luar biasa sampai kita rela, ya, menyewa, ya, semua profesor-profesor untuk mengajari anak kita supaya belajar. Padahal dia ini malas. Tapi kita siapkan semua profesor-profesor. Atau yang punya orang tua yang tidak punya uang, nggak bisa menyekolahkan anaknya, tapi anak ini punya semangat untuk belajar. Kira-kira mana yang akan jadi benar-benar berhasil dalam pendidikan? Punya semangat belajar, itu yang terjadi. Kenapa? Karena itu dimulai dari dalam. Tuhan itu bekerja dari dalam. Amen. Itu dia. Kalau dari luar, woi, dingin, ya, aku kasih upah. Maka ketika yang di luar kita lihat, maka timbul ambisi, bukan timbul iman. Ketika itu datangnya dari luar. Ketika kita lihat uang yang jadi motivasi kita, lama-lama kita jadi cintakan uang. Lama-lama kita akan cintakan uang, itu terjadi. Ya. Ketika kita terus diiming-iming dengan kecerdasan, lama-lama kecerdasan itulah yang akan menguasai hidup kita. Itu yang terjadi. Tapi ketika firman dan Roh Kudus itu terus masuk dalam hidup kita, firman dan Roh Kudus itu yang mengubah dari dalam. Amen. Sehingga apa? Lama-lama semua yang kita anggap itu berharga, lama-lama itu bukan lagi menjadi sesuatu yang berharga. Sama seperti Paulus dia bilang apa? Yang dahulu kuanggap keuntungan, semuanya kuanggap sampah. Itu terjadi. Kenapa? Karena Paulus tidak mengabaikan harta yang dipercayakan Tuhan. Harta itu sangat berharga. Amen. Itu terjadi. Karena Paulus tidak mengabaikannya. Setiap hari dia tekun untuk firman Tuhan dan Roh Kudus. Amen. Itu tekun baca firman dan bersekutu dengan Roh Kudus. Hidup di dalam Roh. Itu yang terjadi. Makanya Paulus bisa bilang, maka semuanya itu adalah sampah. Tapi bagi kita, gak mungkin kita bilang itu sampah. Uang 1 triliun sampah, gak mungkin. Rumah yang seharga 1 triliun sampah, gak mungkin. Itu terjadi. Hanya orang-orang yang benar-benar setiap hari tidak malas untuk berdoa dan baca Kita, amen. itu yang terjadi. Maka akan mengalami. Dan ketika kita tidak malas untuk baca firman dan berdoa, apa yang terjadi? Pasti mengalami peningkatan. Sama seperti 2 jadi apa? 2 jadi 4, 5 jadi 10. Itu yang terjadi. Yang Tuhan mau dalam perjalanan kekristenan kita mengalami peningkatan. Amen. Bukan itu saja, begitu saja. Tuhan mengalami tahun lalu, kamu kayak gini, malas. Sekarang kamu sudah tambah rajin. Itu terjadi. Tiap kali, makanya penting sekali dalam keluarga itu, kita saling mengisi satu dengan lain, saling mengingatkan satu dengan lain, saling mengoreksi satu dengan lain. Suami minta kepada istri, tolong. Kira-kira menurutmu apa kemajuan rohani pada diriku? Setelah tahun ini kita hampir lalui. Itu terjadi. Itu penting sekali. Suami istri untuk sama-sama sharing. Sama-sama suami tanya sama istri. Istri, apa kemajuan rohani pada diriku di tahun 2025? Itu terjadi. Begitu juga istri tanya sama suami, aku pengen, tanya, jawab dengan betul
apa kemajuan kerohanian itu pada tahun 2025 ini. Dan apa yang buruk? Tanya apa yang buruk? Nah, dan yang buruk itu di tahun 2026, maka ya 2026 itu yang buruk itu kita akan bisa tinggalkan. Itu yang terjadi. Itulah pentingnya hubungan suami istri. Ya. Saling bergandengan tangan, saling mengoreksi satu dengan lain. Untuk apa? Kemajuan. Jangan mengoreksi untuk apa? Melemahkan. Koreksi untuk apa? Membangun. Amin. Itu koreksi untuk saling membangun. Itu yang terjadi. Banyak orang dunia yang punya kurikulum. Punya kurikulum ya. Orang dunia itu punya. Itu Tuhan aja punya kurikulum supaya kita makin meningkat. Enggak lagi pada asas-asas yang dasar. Kita mengalami peningkatan. Enggak lagi berbicara tentang baptisan. Itu terjadi. Mengalami peningkatan bukan hanya di halaman Kristen halaman yang hanya berbicara ditampun, dibaptislah, tapi masuk ke mana? Masuk ke ruang kudus, masuk ke ruang maha kudus. Itu kurikulum namanya. Masuk lagi lebih dalam lagi, Amin. Itu terjadi. Makanya penting untuk saling satu dengan lain, suami istri, anak-anak, ya sama-sama bergandengan tangan. Amin. Itu terjadi. Jangan sekedar dia sudah selesai. Itu terjadi. Makanya penting, ya. Kenapa ada orang lain yang ada bersama kita, supaya orang lain itu bisa menolong kita, menolong mengingatkan kepada kita, menolong mengoreksi hidup kita, menolong untuk menasihati kita, menolong untuk membangun hidup kita. Amin. Itu yang terjadi. Maka apa? Ketika kita lakukan itu pasti mengalami peningkatan. Ya, itu terjadi. Istri selalu mengingatkan pada suaminya, jangan lupa berdoa, baca Alkitab. Begitu juga suami mengingatkan, orang tua mengingatkan pada anak-anaknya. Itu terjadi. Kenapa? Karena kalau tidak kita lakukan, maka kedagingan kita yang meningkat, duniawi yang makin meningkat, bukan kerohanian yang makin meningkat. Itu terjadi. Maka Allah menginginkan sesuatu yang berharga itulah yang memastikan kita makin meningkat, bukan stagnan sampai di situ saja. Itu ya. Tuhan nggak mau kita stagnan, Tuhan mau kita mengalami kemajuan. Makanya itu Dia berikan firman dan Roh Kudus. Amin. Hanya firman dan Roh Kudus yang akan membuat kita makin meningkat Haleluya. di dalam hidup. Itu yang Tuhan mau. Jangan kita anggap Tuhan itu jahat, Tuhan itu jahat. Dah, Dia itu sangat baik dalam kehidupan kita. Dia tahu kita ini tidak mampu. Dia tahu kita ini tidak mampu berubah. Ya. Karena itu Dia berikan sesuatu yang sangat bernilai tinggi yang bisa mengubah hidup kita. Itu yang terjadi. Dia mampu. Sifat tabiat kita Dia tahu. Kita ini orang yang sebenarnya nggak bisa berubah. Namun, ya, melalui firman Roh Kudus, pasti sesuatu yang mustahil tidak ada yang mustahil. Haleluya. Kenapa? Karena hanya kuasa Tuhan, hanya kasih Tuhan yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Itu terjadi. Mengubahkan Dia bukan hanya sekedar sudah membeli kita, sudah selesai, ditinggalkan, tidak. Dia investasikan pribadinya sendiri. Itu terjadi. Sehingga pribadinya itulah yang bisa mengubah hidup kita. Dia bukan hanya melepaskan, Dia pergi ke surga, Dia lepaskan kita, tidak. Dia pergi ke surga supaya apa? Supaya Roh Kudus itu bisa masuk dalam hidup kita. Haleluya. Dan ketika firman dan Roh Kudus itu bertemu di dalam hidup kita, itulah yang terus akan mengubahkan kita. Itu terjadi. Itu sangat penting dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab, kita baca, yaitu di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-4. Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-4. Saya akan baca
Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain. Siapakah itu orang lain itu? Yaitu milik Dia, ya, miliknya Tuhan Yesus Kristus, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Agar apa? Agar kita berbuah bagi Allah. Apa tujuannya? Tujuan kita menjadi miliknya, tujuannya supaya kita dapat berbuah. Itu yang terjadi, ya. Dulu kita mati bagi hukum Taurat. Dulu kita anggap, oh, firman Tuhan ini sulit sekali, aku mau praktekannya. Sulit sekali, kayaknya nggak bisa aku melakukan firman Tuhan ini. Nggak bisa. Kenapa? Karena tidak ada Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Nggak ada Roh Kudus, ya. Beranggapan dia baca Alkitab, mentok hanya sebagai pengetahuan. Kalau ditanya, kalau nggak ujian dapat nilai 100 terus, tapi prakteknya 0. Itu tadi. Makanya Yesus setelah kematiannya, Dia kasih kita kepada Roh Kudus melalui Dia naik ke surga. Supaya apa? Supaya firman dan Roh Kudus itu bisa membuat kita bisa berubah. Itu terjadi. Kenapa? Berbuah itu, ya, pohon, ya, misalnya pohon mangga. Kalau pohon itu berbuah, itulah dibilang pohon yang sempurna. Itu juga kesempurnaan kita itu dilihat dari buah. Kalau kita berbuah, katakan Tuhan, kita sudah jadi sempurna. Itu jadi. Kenapa kok buah itu dinilai sesuatu yang sempurna? Kenapa? Satu, karena buah itu selalu berbicara ketika dia berbuah bukan untuk dirinya sendiri. Ketika pohon mangga berbuah, buahnya itu bukan untuk dimakan oleh pohon mangga. Buahnya itu dimakan oleh siapa? Satu, manusia. Yang kedua, binatang yang makannya. Itu jadi. Kenapa buah itu dinilai sesuatu yang sempurna, dinilai nilai yang paling tertinggi? Karena buah, ya, yang dihasilkan melalui pekerjaan firman Roh Kudus itu berfokusnya kepada orang lain dan kepada Tuhan. Yang kedua apa? Yang kedua, melalui buah ini, ya, pasti tidak ada orang yang menolak ketika dikasih buah, benar kan? Dikasih yang baik, nggak ada orang yang mau menolak. Itu terjadi. Maka apa? Maka orang yang menerima buah, ya, buah yang kita berikan kepada orang lain, mengasihi itu adalah buah yang paling pertama, mengasihi. Itu terjadi. Maka apa? Nggak ada orang yang menolak untuk dikasihi. Makanya orang itu jadi bahagia. Bagi senang, sesuatu yang menyenangkan orang lain itu membuat Tuhan juga senang. Yang ketiga, kenapa buah itu bernilai tinggi? Kenapa? Karena hanya dari buah itulah akan menghasilkan apa? Menghasilkan pohon. Nggak ada buah berarti tidak ada biji. Karena di dalam buah pasti ada biji. Dan bijinya itulah ketika tertanam akan menjadi pohon. Ingat, buah yang kita berikan terus kepada orang lain, buah yang terus kita berikan kepada orang lain, itu akan menimbulkan iman kepada orang itu, sehingga orang itu bisa percaya kepada Tuhan. Semua kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain itu pasti orang itu bisa berubah. Karena orang itu akan timbul iman. Ya, itu karena buah ada bijinya. Ketika orang itu terus melihat, merasakan semua kebaikan-kebaikan kita, maka orang yang tidak percaya akan percaya kepada Tuhan. Daripada kita memberitakan kabar baik, Tuhan itu baik sekali. Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Padahal kita dilihat orang lain suka ngomong, ya, suka nendang orang lain, suka marah-marahin orang lain.
kira-kira orang itu mau bertobat dah kalau kita ceritakan semua kebaikan Tuhan Yesus, padahal karakter kita sangat buruk. Kira-kira orang lain itu bertobat gak? Ya. Walaupun mulut kita hebat, enggak bertobat. Kalau orang itu pun bertobat, pada akhirnya apa? Orang itu murtad. Akhirnya dia murtad pasti. Kamu bohong. Ya. Perkataanmu tidak sesuai dengan perbuatan. Itu berbeda, ya, berbeda. Tanpa kita memberitakan firman Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Ketika kita berbuat baik itu karena menghasilkan buah. Ketika kita terus menceritakan, terus kita berbuat baik, maka kelamaan pasti orang itu penasaran. Kenapa orang ini baik terus, walaupun kita caci maki, dia nggak pernah balas dengan caci maki, dia malah memuji kita, nggak pernah marah. Ya, kalau kita katain dia nggak pernah marah. Kenapa ya orang seperti ini? Tetap baik, lama-lama penasaran. Ketika makin penasaran, maka apa? Mereka bertanya. Ketika mereka bertanya, disitulah kesempatan Injil diberitakan. Haleluya. Ketika Injil diberitakan, maka timbul iman. Itu terjadi. Itulah pentingnya. Kenapa buah itu bernilai sangat tinggi? Karena itu yang Tuhan suka. Kita menghasilkan buah. Amin. Buah. Asal apa? Asal kita benar-benar jangan apa? Jangan malas. Jangan malas. Itu saja. Ayat terakhir. Roma pasal 14 ayat 8. Roma pasal yang ke-14 ayat 8 kita baca bersama-sama di ayat terakhir ini. Sudah semuanya? Amin. Sudah, kita baca bersama-sama. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Dan hamba itu adalah milik Tuhan. Maka kalau kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Amin. Demikianlah, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan pujian penyembahan. Yesuslah Kau kebenaran yang menyelamatkan. Kau
Bapak kita untuk masuk dalam Benar Bapa di sorga, dunia tidak bisa mencatatkan kami. Amin. Amin. Saat kami akan mendekatkan kami dengan Engkau Tuhan, untuk mendekatkan hidup kami kepada Engkau Amin. dan melihat kepada Engkau. Dan kami percaya itu semua Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami sebab kami percaya menghadapkan kepada Tuhan. Dan kami akan terus melihat dan memandang kepada Engkau Amin. Tuhan. Biarlah kami boleh meninggalkan setiap hal-hal yang tidak berkenan dalam kehidupan Benar. kami. Biarlah kami menjalankan hidup dalam dunia yang fana. Amin. Takkan mengharapkan hidup kami dan tujuan kami. Ya Bapa yang baik. Dan kami percaya Bapa yang baik bersampai kepada kami saat ini. Kami akan tetap melihat kepada firman Tuhan. Amin. Firman itu akan hidup betul. Benar. Bukan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan yang Bapa. bisa dinikmati oleh orang lain. Amin. Lewat perbuatan kami, kebaikan kami. Lewat kami Tuhan Yesus mendekatkan diri kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan. Amin. Saya Amin. berdoa, jadikanlah kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya Bapa. Meninggalkan setiap hal yang tidak berkenan kepada Engkau, sehingga hidup kami layak kepada Engkau dan sesuai dengan kemuliaan ini. Amin. Tidak bisa memisahkan kami dari kasih. Amin. Amin. Kasih itu akan terus berbuah-buah dalam kehidupan kami. Ya Bapa. Buah yang dahsyat dan kami akan terus hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Jadi juga Bapa dan kami sebagai sidang jemaat Tuhan beri bantuannya. Tumbuhkanlah kasih dalam kehidupan kami. Amin. Sehingga tidak ada terjadi permusuhan di hati dalam setiap kami. Ya Bapa. Sehingga kami boleh berkata rohani dan semakin bertumbuh di hadapan, semakin layak kami berkenan di hadapan. Amin. Terima kasih Bapa di sorga. Bagi saudara semuanya sekali lagi menaikkan di dalam kehidupan. Ya Bapa yang baik. Amin. Menjadi Supaya Tuhan. ketika kami berjalan Tuhan, kami boleh berserah kepada firman. Ya Bapa yang baik. Tahu semuanya itu hidup dan benar. Amin. Sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Ya, Bapa. Yang baik kami kepada setiap kali. Amin. Yang Abang Tuhan menjadi Allah Tuhan. Amin. Amin. Menyampaikan firman sehingga sebagai Tuhan lebih lagi semakin berharap dalam Amin. Bapa yang baik. Sebentar Tuhan kami akan menjalankan korban bersumpah kami. Ya Bapa. Dengan sukacita. Doakan Tuhan jadilah Tuhan berkat Tuhan mengalir bagi kami. Jadilah kami sebagai penolong Tuhan dalam Amin. Amin. Jadi kami boleh bersyukur dan bersama-sama maju guna hormat dan kemuliaan yang Bapa yang baik dari sekarang ini sampai. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan kita diteguhkan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita